Shalom. Puji nama Tuhan, apa kabar hari ini saudara? Luar biasa. Luar biasa, men. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Setiap anak-anak Tuhan harus hidup luar biasa di hadapan Dia. Nah, saudaraku, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul yang perjumpaan yang mengubahkan. Mungkin saudara pernah berjumpa dengan seseorang yang sangat mengesankan, ya, ketika saudara pertama kali berjumpa dengan dia. Pastinya kalau perjumpaan itu mengesankan, ya, berarti ada sesuatu yang istimewa yang saudara rasakan. Dan kalau udah istimewa, mengesankan, pasti, ya, akan menciptakan sebuah kenangan, ya, tersendiri dalam ingatan kita. Nah, ada satu kisah tentang seorang pangeran, ya, yang hidup di dalam istana, dan ketika dia sedang berjalan, dia berjumpa dengan seorang gadis pengantar susu di kerajaan, ya, karena setiap minggu gadis ini datang ke istana untuk mengantarkan sebuah susu, dan tanpa sengaja pangeran ini bertabrakan dengan gadis ini, sehingga ketika gadis itu membawa botol-botol susu, ya, botol itu terpecah jatuh karena tertabrak dengan pangeran. Sehingga ketika gadis itu melihat, ya, wah, dia sangat takut sekali, dan dia cepat-cepat datang di bawah kaki pangeran itu, dan dia mohon ampun. Ya, dia berkata, "Pangeran, maafkan aku, ya, aku nggak sengaja membuatnya." Dan ketika pangeran melihat sikap dari gadis itu, dia sangat terkesan sekali, ya, karena dia menyadari bahwa sesungguhnya yang bersalah adalah dirinya yang menabrak gadis itu. Tapi gadis itu punya respon yang begitu baik. Dia datang, ya, dan meminta maaf kepada pangeran itu. Dan selesai berlalunya pertemuan itu, pangeran, ya, selalu mengingat gadis itu. Dia, kalau dia makan, dia teringat dengan gadis itu. Kalau dia sedang tertidur, ya, baring, dia juga teringat dengan gadis itu. Bahkan kalau dia ke WC pun, dia juga ingat dengan gadis itu. Ya, karena dia mengalami satu perjumpaan yang sangat mengesankan buat dia. Dan karena perjumpaan itu begitu mengesankan, pangeran ini memutuskan untuk, ya, berpura-pura menjadi rakyat jelata, supaya dia bisa dekat dengan gadis itu, supaya dia bisa mengenal gadis itu. Ya, karena apa? Kenapa dia rela berbuat seperti itu? Karena ada satu perjumpaan yang begitu mengesankan, sehingga dia rela mengubah dirinya dari pangeran menjadi rakyat jelata. Nah, saudaraku, sore hari ini saya ingin memberitahukan satu hal, bahwa di dalam kehidupan kita orang percaya, kita perlu mengalami satu perjumpaan yang indah bersama dengan Tuhan, satu perjumpaan yang dapat mengubahkan seluruh kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kalau kita melihat, ya, bagaimana Thomas mengalami satu perjumpaan yang indah dengan Tuhan, dan sejak itulah hidupnya mengalami satu perubahan. Oleh karena itu, sore hari ini mari kita membuka ayat Alkitab kita dalam Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-31. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini, dan saya akan membacakan. Judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ayat yang 24 dikatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 26 dikatakan, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat yang ke-27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat yang ke-28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ayat yang ke-30, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini.
Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kisah ini mencatat ya bagaimana Thomas mengalami satu perjumpaan yang indah dengan Yesus. Dalam ayat yang 24 dikatakan di sana bagaimana murid-murid yang melakukan berkumpul di satu tempat dan mereka mengalami satu perjumpaan yang indah bersama dengan Yesus. Namun ada satu murid yang tidak hadir pada waktu itu. Dia bernama Thomas. Dan karena ketidakhadiran Thomas, ya, Thomas mesti mendengar kesaksian dari murid-murid yang lain bahwa mereka melihat Tuhan. Dan disinilah kita akan melihat bagaimana kondisi iman dari Thomas ketika dia belum mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ya, bagian yang pertama kita akan melihat bagaimana kondisi iman Thomas ketika dia belum berjumpa dengan Yesus. Ya, iman Thomas adalah iman yang bersyarat. Ayat 25 dikatakan, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Ya, dikatakan maka kata murid-murid yang lain. Di dalam bahasa aslinya, kata dalam tulisan ini merupakan sebuah kata kerja, ya, yang di dalam tulisan bahasa Yunani dikatakan elegon, dari akar kata lego, ya, yang berbentuk jamak, artinya disebutkan lebih dari satu kali. Artinya Thomas mendengar kesaksian dari murid-murid yang lain lebih dari satu kali. Ya. Saya tidak tahu berapa jumlahnya. Dia mendengarkan kesaksiannya pasti lebih dari satu kali. Tetapi kita lihat apa respon dari Thomas ketika dia mendengar berkali-kali pernyataan kesaksian dari murid-murid. Dia berkata di sana, tetapi Thomas menjawab kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Inilah kondisi iman dari seorang Thomas ketika dia belum mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dia memiliki iman yang bersyarat. Dikatakan sebelum menunjukkan bahwa Thomas mengajukan satu persyaratan untuk dia percaya. Bahkan dikatakan, ya, Thomas berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dalam kata Ibrani-nya, kata tidak itu merupakan negatif ganda yang ditulis dengan tulisan Yunani Ailme, yang artinya sangat menekankan bahwa Thomas ingin berkata, kalau aku tidak melihat bukti bahwa Yesus telah bangkit, aku benar-benar tidak akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudaraku, ini menunjukkan bahwa Thomas memiliki iman yang bersyarat. Beberapa penafsir menuliskan dalam buku mereka, ya, menurut mereka dalam ayat 25 ini menunjukkan bagaimana Thomas hanya percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Konsep Mesias dalam orang-orang Yahudi pada waktu itu, Mesias adalah seorang yang diutus dengan urapan kudus, ya, orang yang ditabiskan, juru selamat, orang yang memimpin dalam ibadah kepada Allah. Itu konsep Mesias, ya, bagi orang Yahudi. Dan penafsir memandang bahwa pernyataan Thomas, ya, ini membuktikan bahwa Thomas percaya bahwa bahwa Yesus itu hanyalah seorang Mesias, dan dia tidak memiliki iman, ya, bahwa Yesus itu adalah seorang Allah. Ya, imannya belum sampai kepada Yesus adalah anak Allah, sehingga buat Thomas sesuatu yang mustahil sekali bahwa Yesus dapat bangkit dari kematian. Tapi kalau dia percaya bahwa Yesus adalah Allah, Yesus sanggup bangkit dari kematian. Di sinilah kita melihat bagaimana iman Thomas sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Imannya adalah iman yang bersyarat. Satu kali ada seorang muda, mereka sedang merencanakan untuk pergi camping ke satu hutan yang tidak pernah mereka datangi, dan mereka berencana untuk camping di sana.
Ya, dan ketika mereka sedang berjalan menuju tempat di mana mereka akan camping, akan diam di sana, ya, satu pemuda ini tersesat dari rombongan. Dia terpisah dari teman-temannya. Dan ketika dia berusaha mencari temannya, ya, di tengah hutan yang sangat gelap itu, dia mencari, dia coba untuk bisa bertemu dengan teman-temannya. Dan ketika dia berjalan di hutan yang sangat gelap itu, dia tiba-tiba jatuh di satu jurang yang sangat dalam. Dan ketika dia jatuh dalam lubang yang dalam itu, dia berteriak, ya, "Tolong aku Tuhan." Dan beruntung tangan pemuda ini menyangkut di sebuah dahan pohon, dan dia memegang kuat-kuat pohon itu supaya dia bisa selamat. Dan dalam posisinya yang demikian, dia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, tolong aku Tuhan, selamatkan aku Tuhan." Dan dalam doanya, Tuhan menjawab doa anak ini. Ya, Tuhan berkata, "Lepaskan tanganmu." Dan berulang kali Tuhan berkata, "Lepaskan tanganmu." Tetapi pemuda ini tidak mempercayai apa yang Tuhan katakan kepada dia. Karena dia tidak melihat pertolongan Tuhan secara nyata. Dia berharap ada pertolongan yang nyata. Mungkin ada orang menadahi di bawahnya ketika dia melepaskan tangan. Atau bahkan mungkin teman-temannya datang dan membawakan dia sebuah tangga sehingga dia dapat turun dari dahan pohon itu. Tapi Tuhan hanya menjawab, "Lepaskan tanganmu." Dan dia berpikir bahwa satu-satunya pengharapan untuk dia bisa selamat adalah memegang terus dahan itu. Sampai akhirnya anak muda ini memutuskan tetap memegang dahan itu hingga pagi hari. Dan ketika matahari mulai terbit dan seluruh dan hutan itu boleh terang, anak muda itu dapat melihat sekelilingnya, dan dia mulai melihat sekelilingnya. Dan ketika dia melihat ke bawah, betapa kagetnya dia, ya, bahwa jarak antara kaki dengan tangan hanyalah 30 cm, sangat dekat. Dan ketika dia melepaskan tangannya, dia sangat menyesal. Kenapa? Karena dia tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan dalam hidup. Saudaraku, seringkali iman kita sebagai orang percaya adalah iman seperti yang Thomas miliki. Iman yang bersyarat. Kalau kita tidak melihat pertolongan Tuhan, kita tidak akan percaya. Kalau kita tidak melihat Tuhan menyembuhkan setiap sakit kita, kita tidak percaya bahwa Dia Allah yang penyembuh. Kalau Tuhan tidak menolong kita dalam bisnis kita, ya, dalam kebangkrutan usaha kita, kita tidak berkata bahwa Dia Allah yang menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Seringkali kita sebagai orang percaya, kita menuntut bukti baru kita mau percaya. Dan kalau kita sedang berada dalam kondisi terhimpit dengan masalah, biasanya doa kita sebagai orang percaya mulai ngancam sama Tuhan. Ya, "Tuhan, kalau Tuhan nggak beri aku jalan keluar terhadap masalahku, aku nggak mau melayani Tuhan lagi. Tuhan, kalau Tuhan nggak tolong sembuhkan aku dari sakitku, aku tidak mau percaya Tuhan lagi." Seringkali doa kita kepada Tuhan adalah, ya, doa yang bersyarat, iman yang bersyarat kepada Tuhan. Itulah kondisi iman Thomas ketika dia belum mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan mungkin kondisi itu pula lah yang kita alami hari-hari ini di dalam Tuhan. Ya, kita seringkali berdoa, kita seringkali, ya, meminta kepada Tuhan bukti baru kita mau percaya bahwa Dia Allah hidup. Oleh karena itu, kita perlu perjumpaan pribadi dengan Yesus. Karena perjumpaan secara pribadi dengan Yesus itu membawa perubahan yang luar biasa. Oleh karena itu kita lihat bagian yang kedua, bagaimana Thomas dari iman yang bersyarat, dia mengalami satu perubahan tak kala ia berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Yang kedua, kondisi iman Thomas ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia mengalami iman yang penuh. Ya. Bukan lagi iman yang bersyarat, tapi iman yang penuh, iman yang tidak ada lagi keraguan, iman yang tidak ada lagi kebimbangan di dalam hatinya. Kenapa? Karena dia mengalami satu perjumpaan dengan Yesus. Kita akan lihat dalam ayat yang 26. Dikatakan di sana, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka.
sementara pintu-pintu terkunci, dan Yesus datang dan ia berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 26 yang mengisahkan bagaimana murid-murid melakukan berkumpul kembali.